Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Ghazi Al-Ghifari dan Siti Maulidia. Di sini kami akan menjelaskan tentang bangunan dan tata kerja sistem ekonomi di Indonesia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siti Maulidia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Konsep negara kesejahteraan menurut Edsping dan Anderston, Tribowo dan Bahagiajo 2006. Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencangkup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Beberapa ciri dan model negara kesejahteraan. Menurut Godin 1999, negara kesejahteraan bukan hanya satu bentuk saja, tetapi memiliki banyak ragam program dan kebijakan dan kombinasi yang berbeda. Secara detail, ada beragam model negara kesejahteraan yang sudah berkembang, khususnya di negara maju di Eropa dan Amerika. Perbedaan model negara kesejahteraan biasanya dikarenakan perbedaan penekanan tujuan dan kebijakan setiap negara yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan realitas yang mereka hadapi. Landasan filosofis politik negara kesejahteraan. Gagasan tentang negara kesejahteraan sendiri tampil sebagai sebuah diskurtif praktif sejak pertengahan abad ke-20, sebagaimana dikatakan dengan Miles dan Guadagno 2022, bahwa dekade tahun 1970-an, studi kontemporer tentang negara kesejahteraan modern mendapat banyak perhatian baik dari kalangan sejarawan, ilmuwan, politik, dan ilmuwan sosial lainnya. Terdapat 4 prinsip umum dari negara kesejahteraan, yakni yang pertama, prinsip hak-hak sosial dalam negara demokrasi. Seiring dengan tren gelombang pasang demokrasi liberal, pasar bebas yang saat ini tengah berkibar di seluruh dunia, paham demokrasi tengah direduksi habis-habisan ke dalam aspek yang hanya bersifat teknis, prosedural. Menurut Adam Przewycki 1991, misalnya, memaknai demokrasi sebatas sistem yang memfasilitasi penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui cara-cara non-kekerasan. Yang kedua yaitu prinsip welfare rights. Secara filosofis, keberadaan wacana negara kesejahteraan ditopang oleh ide filosofis tentang keadilan sosial, terutama berhubungan dengan keadilan distributif. Yang ketiga yaitu prinsip kesetaraan kesempatan bagi warga negara. Landasan filosofi dari relevansi negara kesejahteraan juga ditopang oleh basis keadilan sosial redistributif atas prinsip kesetaraan kesempatan bagi setiap warga negara. Yaitu yang keempat, prinsip keseimbangan otoritas publik dan ekonomi dan efisiensi ekonomi. Seiring dengan kemenangan rezim pengetahuan demokrasi liberal pasar bebas, muncul pandangan yang saat ini menjadi wacana hegemonik tentang keutamaan pasar bebas dalam ruang publik. Dalam paradigma neoliberal, masyarakat dipahami sebagai kumpulan jumlah individu-individu, sehingga upaya untuk memenuhi kepentingan masyarakat dijalankan dengan memenuhi kebutuhan agregatif dari tiap-tiap orang. Konsep hak penguasa sumber daya alam. Menurut
FAO, hak penguasa atas tanah merupakan suatu lembaga hukum berupa seperangkat aturan yang dibuat oleh masyarakat atau oleh negara untuk mengatur perilaku warga berkaitan penguasaan dan penggunaan tanah. Macam-macam sumber daya alam, yaitu yang pertama private goods atau benda privat, yaitu sumber daya alam yang secara fisik bersifat eksklusif, dalam arti pemilik bisa mengontrol secara fisik sumber daya yang bersangkutan dan dia bisa membatasi secara fisik orang lain untuk menggunakannya. Yang kedua yaitu common pool resource, yaitu sumber daya alam yang mempunyai karakter rival in consumption, tetapi tidak mungkin atau sangat sulit untuk membatasi atau melarang orang lain untuk mengakses sumber daya alam yang sama. Yang ketiga yaitu klub, yaitu sumber daya alam yang tidak berebutan dalam penggunaannya, dan orang lain bisa dibatasi atau dilarang aksesnya terhadap sumber daya alam yang bersangkutan. Sumber daya alam kategori ini dapat digunakan secara bersama-sama tanpa mengurangi kemanfaatan yang diperoleh masing-masing pengguna. Yang keempat yaitu public goods, merupakan sumber daya alam non-rivalrous dan non-excludable. Contoh public good adalah udara yang kita hirup. Tidak mungkin melarang orang untuk menghirup udara, tetapi hirupannya udara oleh satu orang tidak berdampak pada ketersediaan udara bagi orang lainnya. Kategori sumber daya alam bisa secara bersamaan memberikan fungsi yang diberikan sumber daya alam lainnya. Tatanan pelaku ekonomi dan regulasinya. Tatanan pelaku ekonomi dan regulasinya berkaitan dengan peran dan pengaruh yang dimiliki oleh berbagai pihak dalam kegiatan ekonomi, serta aturan-aturan yang mengatur kegiatan tersebut. Jenis ekonomi dan perannya, yaitu yang pertama, rumah tangga keluarga. Rumah tangga sebagai ruang lingkup terkecil, yaitu kemudian turut membangun masyarakat luas. Rumah tangga sebagai pelaku ekonomi yang terdiri atas ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya. Sebagai pelaku ekonomi dalam hal ini rumah tangga konsumen memiliki dua peran, yaitu sebagai pelaku produksi dan pelaku konsumsi. Yang kedua yaitu produsen. Rumah tangga produsen memiliki peranan penting di masyarakat. Rumah tangga produsen sebagai pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa bagi rumah tangga konsumen. Yang ketiga yaitu perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi usaha yang dibentuk untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat, pemerintah. Selain rumah tangga dan perusahaan, pelaku ekonomi yang sangat penting perannya adalah pemerintah. Perekonomian berlangsung di Indonesia harus terkendali dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan, baik dari produsen, konsumen, maupun distributor. Peran utama pemerintah sebagai pelaku ekonomi adalah mengendalikan perekonomian dengan berbagai kebijakan ekonomi untuk memakmurkan warga negaranya. Yang selanjutnya yaitu rumah tangga luar negeri. Tidak dapat dipungkiri bahwa negara lain juga berperan bagi perekonomian di Indonesia, karena suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhannya. Lembaga keuangan yakni segala pihak yang melakukan kegiatan keuangan, baik bank maupun bukan bank, untuk membantu meningkatkan perekonomian suatu negara.
Tatanan mekanisme penyelenggaraan kegiatan ekonomi. Secara umum dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama itu koordinasi perekonomian melalui mekanisme pasar, yang kedua yaitu koordinasi perekonomian melalui otoritas yang terencana secara terpusat. Penentuan mekanisme pengelolaan perekonomian pada dasarnya sangat bergantung pada Lampert 1994, yaitu yang pertama mekanisme sosial politik yang berlaku saat ini dan yang diharapkan di masa datang. Yang B itu sikap atau mentalitas masyarakat terhadap kegiatan ekonomi. Yang ketiga, tingkat pendidikan rata-rata masyarakat, khususnya pengetahuan tentang kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, kecanggihan lembaga ekonomi yang dimiliki seperti pasar, sistem transportasi, dan komunikasi, perangkat hukum ekonomi, serta sistem perbankan. Bangunan sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini mengutamakan kemakmuran masyarakat daripada keuntungan individu atau kelompok tertentu. Sendi-sendi sistem ekonomi di Indonesia yaitu yang pertama sila ketuhanan. Terpenting dalam kegiatan ekonomi yaitu harus terselenggara sesuai dengan sifat-sifat seperti kejujuran dan keadilan. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan. Sila kedua memberi landasan agar sistem ekonomi di Indonesia menempatkan manusia sesuai dengan derajat kemanusiaannya. Yang ketiga, sendi persatuan atau kebangsaan. Sila kesatuan memiliki nilai strategis menjaga kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, yaitu sendi kerakyatan. Perwujudan sendi kerakyatan dalam sistem ekonomi Indonesia adalah tegaknya demokrasi ekonomi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salah kata dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.